Peristiwa ke-13 PKI. Ke-13 PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengkudeta pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dien Aidit, ketua dari PKI. Ke-13 PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Kemudian kelompok tersebut menguasai dua sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. 10 korban ke-13 PKI. Jenderal 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal S. Parman. 3. Mayor Jenderal R. Suprapto. 4. Mayor Jenderal MT Haryono. 5. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 6. Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Perwira 1. Kolonel Katamso Darmo Kusumo. 2. Letnan Kolonel Sugiono. 3. Letu Pierre Andreas Tendean. 4. Brigadir Polisi Karel Satsuwit Tubun. Tiga. Upaya penumpasan. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komandan Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 para divisi Siliwangi pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965. RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat bahwa pemberontakan dilakukan oleh PKI pada tanggal 2 Oktober 1965. RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 bertugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan mental pelaksanaan pembangunan tersebut diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Tahun 1963 Deparnas diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional yang bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dengan menggarap, mengawas dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris MPR Presiden. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuannya adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Deklarasi Ekonomi. Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau DEKON di Jakarta pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Tujuan DEKON: menciptakan ekonomi nasional yang demokratis
dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Bulan September tahun 1963, Presiden Insinyur Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.